Pernah ada jamaah hilang nggak? Ada Ustaz. Di Mekah juga. Di Mekah ya? Tiba-tiba suatu ada lagi beda banget sama Madinah nih. Madinah kayak damai, tentram gitu. Itu kan kiri kanan lari semua kita kesini ingeras, ada orang sini semua. buru-buru gitu. Tapi ya udah ayo masuk. Nah, pada saat masuk ke masjid itu baru Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada kali ini kita dicari kisah baik cari umroh nih. Sekarang kedatangan tamu nih, Masya Allah. Ini syekh kita nih, bos. Insya Allah. Apalagi influencer. Nggak salah Ustaz, nggak nyampe sana. Masya Allah, ini Dida nih. Masya Allah, maafin kurang Ustaz. Waalaikumsalam. Kabar ya, Pak Dida? Alhamdulillah, baik Ustaz. Ini balik Ustaz. Enggak sih, nggak apa-apa. Sekarang Ana yang jadi host. Nanti yang ngasih materinya. Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz. Ini Dida nih, Alhamdulillah. Sekarang malah jadi TL lah ya. Alhamdulillah Ustaz. Tour leader, sudah beberapa kali berangkat menjadi tour leader. Nah, sebelum atau jauh sebelum jadi tour leader tuh gimana sih awalnya? Antum kok bisa jadi tour leader? Emang dasarnya tuh apa? Awalnya gimana? Awalnya itu sebenarnya ya Bismillah ya, awalnya tuh Ana tuh memang pekerjaan semua tuh ada hubungannya dengan komunikasi lah ya, berkomunikasi. Seperti ya pernah jadi public relation, marketing communication, penyiar, reporter dan sebagainya. Mungkin disambunginnya ke situ. Oh. Nah, singkat ceritanya awalnya adalah salah satu travel ini punya teman SMA Ana, teman main SMA Ana gitu. Kita saling ngobrol terus di saat waktu lulus SMA, Ana belum pernah, udah lama gak ketemu dia lagi tuh, putus hubungan lah ya. Putus komunikasi, ketemu lagi di Al-Azhar waktu itu. Kajian, mulai tuh kita ngobrol lagi dan udah. Dari situ tuh kontak-kontakan, abis pandemi travelnya mulai jalan lagi, Ana bantuin jualin paketnya, dia nyeletuk. Lu kayaknya bisa deh jadi tour leader gitu. Hah? Dia udah bisnis umroh tuh, orang itu kan, travel umroh kan? Travelnya ada dua sebenarnya. Yang satu yang buat jalan-jalan, travel halal, non umroh, satu umroh. Oh, terus? Nah kemudian, ya kalau lu percaya sih, ayo aja. Tapi gue nggak punya background itu. Background gue cuman buat ngehandle klien lah. Kadang-kadang gitu kan, kalau misalkan dulu tuh zaman kantor dulu tuh jadi PR, jadi markom tuh ngehandle klien mau apa, oke lah kita jalanin. Nah ini kan menghandle kurang lebih 40 klien berarti saat ya, 40 orang. Tubis. Ya udah, ayo berangkat. Terus Anda mikir kemana? Dikira bukan umroh. Umroh, hah? Kaget lah Ana. Yang di mana Ana belum pernah umroh sama. Belum pernah tuh, sama sekali belum pernah umroh. Pengen banget saat. Itu mah belum pernah. Belum Ditawarin jadi umroh. TL. JTL umroh. Jadi singkat cerita lagi pada berapa setahun ke belakang itu Ana pengen banget umroh, tapi ya qadarullah secara finansial belum bisa tuh Sat. Berdoa aja udah gitu kan. Kalau menurut nasihat antum juga gitu kan, kalau kita mau umroh ya doa aja gitu. Doa. Ya tazin Allah di situ tuh langsung ayo lu jadi TL gitu. Pertama kali umroh langsung jadi TL bawa 45 orang. Dan itu sempat kepending tuh saat kayak akhir tahun ini ya udah anak kayak pura-pura kali ya masih ngelos aja tuh saat. Terus nggak lama beberapa bulan kemudian paspor aktif nggak aktif. Udah aktifin dulu. Udah aktif nih. Yaudah ntar ya. Udah akhirnya berangkat kita. Nah berangkat langsung terus Ana cuma bilang, tapi gue nggak ngerti apa-apa ya, nggak apa-apa, yang penting lu bawa aja 40 orang itu sampai ke Saudi ketemu Mutawif, beres. Oh gitu. Ya udah oke. Udah dari situ langsung tuh itu waktu antum pertama kali di approve lah ya. Oke mau, yang penting kan sebenarnya kan pertama berangkat dulu kan, berangkatnya dulu, yang penting berangkat lah, umroh siapa yang ditolak gitu kan. Bener. Terus jadi TL kan, jadi TL Sat. TL dan antum waktu itu kan belum ada pengalaman apapun, nggak ada. Itu di kepala antum tuh isinya apa tuh? Campur aduk Sat. Pertama, nih gue bakal balik apa enggak pertama gitu kan. Ya? Kan kita kan namanya orang nggak pernah umroh gitu Sat. Pikiran pasti kan, wah nih jihad fisabilillah nih Sat nih. Gimana gue balik apa enggak. Terus ngurusin 45 orang pula gitu. Gimana caranya? Ya udah penting kan Ana juga udah meyakinkan ke teman Ana, yakin lo pilih gue. Oh gitu. Yakin udah bismillah udah. Ya udah kalau dia pun udah yakin yang punya brandnya, ya Ana kan tinggal collect the information gitu ya. Saatnya misalkan kan kita tuh TL umroh di saat transit dulu di Qatar harus seperti apa? Transit dulu saat Qatar harus seperti apa? Dari Qatar ke Saudi, ke Jeddah harus seperti apa? Ya cari collect the information itu saat. Oh gitu. Dan belaga kayak
4-5 orang jangan khawatir, insya Allah sampai kayak gitu aja. Gitu ya. Yang penting PD penting ya. Yang penting Pak pasang bodinya kayak, ya tenang aja, insya Allah aman sama gua Iya, gitu. betul. Penting itu dulu. Jadi makanya harus collect the information juga. Itu waktu itu langsung kemana? Mekah dulu apa Madinah dulu? Ingat gak? Waktu itu Madinah dulu, Sat. Pertama Madinah dulu, kali. Pertama kali itu kita langsung Madinah dulu. Jadi Anda belum pernah ngerasain tuh yang ke Mekah dulu, jadi ke Madinah dulu. Pas lagi musim belalang segede-gede. Oh iya Itu kan tengah-tengah tahun tuh, Sat. Ya udah di situ baru ngerasain, oh gini dulu, dapat vibe-nya santai dulu dikasihnya, alhamdulillah, dan semua itu Allah mudahin, Sat. Masya Allah. Di umroh pertama tuh Allah mudahin semua. Masya Allah. Itu apa perasaan antum pada saat baru turun airport Madinah deh? Kan turun tuh, terus oh ini nih Madinah nih. Apa tuh? Iya, waktu itu anak ke Jeddah dulu, Sat. Jeddah naik langsung bis. naik bis ke Madinah. Sampai Jeddah tuh kayak, wah ini Kayak lihat negara Arab gitu kali ya. Arab ya, Sat, kan kayak, wah ini beneran kejadian nih gitu. Ya udah deh, masuk dulu bus. Habis itu pas nyampe Madinah makin kayak, wah Masya Allah nih. Masuk kota ya, baru kota Masuk ya. kotanya Madinah, ngeliat terus Ke hotel dulu biasanya kan. hotel, itu udah malam tuh anak tuh. Habis itu baru besoknya mulai sholat, paginya ya boleh mulai sholat. Pertama kali antum masuk Masjid Nabawi, itu sholat apa? Sholat, Pagi berarti. pagi subuh, Stat. Subuh. Wah tuh Masya Allah, Stat ya. Gimana tuh perasaan antum, vibes-nya habis ngelihat? Bau-baunya, ya kan, harum-harum dari sana, kicau-kicau burungnya beneran burung. Oh iya bener. Emang yang lain nggak beneran burung? Ya biasanya pakai sound sih, pakai sound kan, Sat, kan. Ini beneran ada burung kecil kan. Oh, iya. Gitu. Terus bener-bener, Masya Allah ya. Tapi yang paling terkesan pada saat masuk Raudah, Sat. Oh iya. Pertama kali kan tuh langsung ke istilah kayak, wah gue deket sama makam Rasul nih. Rasulullah. Iya betul. Wah itu nggak nangis, Sat. Tapi waktu itu kan belum pernah ke Mekahnya kan. Iya. Wih, di situ aja udah banjir. Iya, Maksudnya kayak, ya Allah, sampean juga nih. Itu rasa perasaan tuh apa? Kalau orang-orang tuh banyak, kalau ke Madinah tuh tenang gitu loh. Nyaman, tenang gitu. Itu perasaan itu ada juga atau ada perasaan lain? Untuk pertama kali tenang, Sat. Ngeliat Nabawi. Bener-bener Nabawi itu kan pace-nya kan nggak ngebut ya, Sat. Dan itu ada belum tahu Mekah kan. Oh iya. Pace-nya tuh santai, orang-orang pada belajar, Iya, ya kan, Sat. Ada anak kecil pada belajar, Masya Allah banget gitu. Bener-bener, nih ngeliatnya kayak gini, ramenya seperti ini, makanannya seperti ini, itu happy banget, Sat. Yang paling takjub waktu itu apa? Di masjid lah ya, Di masjid pasti. Di masjidnya tuh ya besar ya, Sat. Nggak kerasa panas, megah banget, Masya Allah. Kalau masuk tuh beda lagi ya perasaan. Beda, harum-harum itu loh, Sat. Iya. Kangen kan hawa-hawanya itu Luar kan. biasa. Ada teman anak bilang, dia bilang nih kita kalau masuk Masjid Nabawi, ini kayak masuk surga ya. Maksudnya, Itu dia, Sat. kayak luar biasa banget ya, luar biasa ya. Masya Allah, Sat. Perasaan dan itu subhanallah itu kita mungkin ya di situ pada saat kita menginjakan kaki di situ kita deket banget sama jasadnya Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal Rasulullah SAW meninggal itu, udah meninggal. Nanti gimana tuh kalau kita di surga bareng Rasulullah SAW tuh gimana lagi tuh kan perasaan? ngebayangin itu kan, apa taman-taman surga itu kan, Iya, Sat, ya. iya. Terus ngebayangin itu, wah ntar surga kayak gini nih. Iya, bener. Vibes-nya luar biasa banget ya. Masya Allah, Sat. Di Madinah selain Masjid Nabawi kan pasti jalan-jalan juga tuh, Jalan-jalan. ke tempat-tempat yang sunnah ya, maksudnya kayak Kuba, Masjid Kuba itu juga Masya Allah, ya kan. Masjid Kuba, Uhud. Gunung Uhud. Uhud gimana antum melihat Uhud? Kan di antara perbedaan yang signifikan antara negeri kita dengan negeri Saudi misalnya contohnya ya, gunung ya. Gunung sana batu doang. Batu doang, Sat. Kalau di sini kan hijau ya. Sini hijau. Nah itu Uhud dengan segala sejarahnya, antum apa yang antum rasakan di situ? Iya, yang pasti pada saat itu melihat perjuangannya, Sat, ya. Mengingat perjuangan Mengingat para sahabat perjuangannya para sahabat kan. Kemudian ada kejadian-kejadian di situ kan. Itu ngebuat kayak, oh ternyata ya Anda melihatnya kita tidak ada seberapanya gitu saat perjuangan kita gitu ya. Dibanding para sahabat gitu dari Rasulullah SAW gitu. Jadi kayak, wah kita jauh banget gitu loh. Jauh banget. Kalau di Madinah tuh, antum kan sebagai TL ya, ada kejadian apa sama jamaah di Madinah? Kita belum masuk ke episode Mekahnya. Ya kalau alhamdulillahnya kalau di Madinah nggak, selama anak kan alhamdulillah Allah mudahin pada saat pertama kali umroh lanjut ke umroh berikutnya, saat ya. Iya betul. Lanjut ke umroh berikutnya. Di Madinah tuh selalu lebih tidak banyak cobaannya lah, gitu ya, Sat, ya. Nggak banyak problem ya. Nggak banyak problem, lebih santai. Terus jemaah juga udah lebih tahu lah apa yang harus dilakuin. Karena ya nggak terlalu banyak hiruk pikuk gitu ya, Sat, ya. Nggak terlalu banyak hiruk pikuk. Jadi istilah dalam quote unquote dramanya nggak banyak lah, Sat. Karena
ya kalau Anda selaku tour leadernya kan lebih banyak, ayo kita banyakin ibadah, ya banyakin belanjanya, kapan lagi kayak gitu ya Sat ya. Jadi nggak terlalu banyak lah. Cuman memang dramanya adalah mungkin ya nyetel mindset di saat ini aja sih Sat. Kalau misalkan lo buang-buang waktu di Madinahnya sayang itu aja. Karena kan apalagi pas travel yang terakhirnya itu banyak kan Mekah dulu baru Madinah. Oh gitu. Jadi saat kita udah nyampe Madinah, udah nih kapan lagi kita di sini? Kita nggak belum tahu bakal balik lagi kayak gitu aja sih Ustaz. Masya Allah. Ya alhamdulillah di Madinah jamaah juga aman nih. Aman di Madinah aman. Kecuali di Mekah tuh baru tuh. Nah, itu di situ tuh. Sekarang boleh dah ceritain kita di Mekah tuh pertama datang kan langsung umroh berarti kan? Langsung dari umroh. Madinah langsung kan kita pakai ihram kan? Pakai ihram langsung di hotel cuma sebentar. Ya baik lagi itu kalau pas pada saat kita ngerasain di perjalanan pertama tuh bener-bener Allah mudahin itu Anda bener-bener ngerasain tuh wah ini hadiah yang terindah selama seumur hidup Anda. Subhanallah. Pertama kali saat ya. Terus semua dilancarin dari Madinah ke Mekahnya semua dilancarin saat. Subhanallah. Berangkat situ juga semuanya pun tempat nggak begitu rame. Kita tahu yang nggak begitu rame. Padat ya? Nggak terlalu padat. Nah, itu gimana tuh antum ngelihat Ka'bah untuk pertama kali? Turun eskalator nangis langsung saat. Iya, luar biasa ya. Terus langsung lihat, ya Allah kejadian nih bener itu lagi kejadian nih, sampai Mekah itu nggak percaya tetap. Iya. Tapi kan tetap harus fokus ya profesional. Cuma sebelum masuk di mana masjid ya, itu pun dari jalan tuh bisa kelihatan tuh. Kelihatan tuh megahnya tuh saat. Apa namanya tuh jam tuh, jam Tower. Itu gimana tuh perasaan waktu pertama kali? Kan datang kan malam ya, datang malam. Wah nyala dong. Nyala saat bos kita udah nyampe deket Zamzam Tower nih, wah udah makin, Masya Allah sampai nih. Sampai beneran nih. Beneran nih, tapi kan di saat itu Anda juga harus mengkondisikan, gue harus profesional nih kerjaan, ya kan, jangan jambo-jambo amat, jangan rara amat gitu, ya kan, jadi kayak ya udah ayo, udah habis briefing kita langsung berangkat dengan. Ingat ya jam berapa? Kemarin tuh sebelum subuh juga sama. Oh gitu. Jadi tengah malam. Umrohnya itu tengah malam ya. Umroh tengah malam. Udah terus masuk jalan, ke apa namanya? Masuk langsung keluar Zamzam Tower karena pada saat itu nginepnya di yang di belakang Zamzam Tower, Anda lupa lagi, subhanallah. Meridian. Benar. Meridian Tower, di situ jalan bareng-bareng. Udah keluar, stop dulu, kita briefing. Tetap dengan banyak belalangnya, kita nggak satu udah jangan panik belalang, udah bisa jalan bismillah, semua dilancarin. Bener-bener pokoknya kalau cerita umroh pertama tuh Ana juga berpikir itu benar-benar dimudahin itu semudah itu, alhamdulillah. Nah itu kan begitu ngeliat Ka'bah kan ya karena kemuliaan Ka'bah itu kan kita luar biasa banget ya, bisa nangis orang, bisa sampai bagaimana ya, subhanallah ya. Makanya di antara para salaf juga banyak nukilan-nukilan bagaimana mereka tuh bisa tersentuh sekali pada saat mereka tawaf karena mereka sebagian seperti Ibnu Umar mengatakan natakhayal anna Allah baina ayunina. Kita berkhayal banget bahwa Allah sedang berada di hadapan kami gitu loh. Bener-bener ngelihat kita lagi tawaf, kita minta apa aja. Benar, Sat. Nah, tapi juga ada satu hal yang Ana sering lihat, terutama untuk yang baru pertama ya. Yang itu kan ceritain pengalaman pertama kan. Itu kadang tuh fokus kita untuk berdoa yang tadi udah disiapin itu kadang bisa hilang karena kemuliaan Ka'bah dan ramainya manusia tuh kadang kita pecah. Antum gimana tuh pengalaman? Karena pertama kali saat itu emang Ana catat semua doa-doa tuh. Gitu. Ana mau doa apa aja. Dari siapa nih kemarin yang mau nitip doa? Tulis. Bener-bener tulis di notes. Ada banyak saat. Ya udah. Gitu ya? Pada saat tawaf ya udah dibacain doanya tuh semua gitu tuh. Ya? Jadi alhamdulillah waktu itu kan juga ada temen yang bilang, lu sampai sana kan pertama kali lu catat doa lu semua, lu pasti bisa suka lupa gitu. Ya udah jangan catat. Pecah fokus. Bener. Dan ini juga teman-teman barakallahu fikum ya. Nitip doa untuk orang-orang yang umroh tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, nggak terlarang juga ya. Dikatakan sunnah banget juga enggak juga, cuma boleh gitu loh. Beberapa kali Nabi alaihi salatu wasallam juga minta kepada umatnya was'alu liyal wasilah, mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, maqaman mahmud. Nabi minta kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kedudukan tertinggi di akhirat. Berarti Nabi minta didoain sama umatnya waktu itu gitu loh. Ini diantara dalil bahwa boleh tuh seseorang minta didoakan. Apalagi orang ke jamaah haji, umroh, orang soleh, itu boleh banget gitu loh. Jadi ini pelajaran juga dari Akhdida nih, ya, dicatat karena itu subhanallah amanah, ya nggak sih?
orang minta tolong gitu kan ya. Doain di sana ya. Iya insya Allah. Biasanya kan kita ngomong Bisa gitu. kelupaan. Iya. Makanya biar nggak kelupaan ya, baca doa yang umum juga bisa tuh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampun muslimin sih termasuk dia kan. Termasuk udah ya alhamdulillah. Ya daripada nggak sama sekali gitu, daripada nggak sama sekali. Makanya bagus dicatat gitu ya. Dan dia juga sering ngasih tips tuh buat teman-teman yang umroh apalagi pertama kali ya. Ini dicatat doa. Dicatat doa dan dicatatnya tuh jangan H-1, jangan H- sebulan gitu loh. Jadi doa-doa yang bakal kita baca tuh kita udah resapi apa sih maknanya. Karena kalau mesti dipilih kapan kita harus fokus untuk berdoa di dunia ini, kapan? Di situ. Gitu kalau mesti milih, ya di situ. Jangan nggak fokus di situ. Mungkin di tempat lain kadang fokus, kadang enggak. Cuma di situ jangan. Harus fokus di situ gitu loh. Makanya perlu banget dipersiapkan gitu kan. Nah itu antum pada saat lihat Ka'bah muter ya, sambil nangis. Tapi kan harus juga antum di mana posisi depan? Anda selalu paling belakang pasti. Terbelakang kan. Jadi ngelihat yang jemaah tuh kadang suka ke kiri-kiri ke bawah pengen cium Hajar Aswad ke saat jangan ke sini jangan sampai lepas jalur gitu ya. Jadi Anda pasti posisi paling belakang. Karena alhamdulillah juga kan Allah berikan Anda kan postur yang tinggi ya Ustaz ya. Kelihatan ya? Jadi semua kelihatan tuh jemaah kemana lari ke kiri ke kanan kelihatan gitu. Dan tapi memang yang pertama kali ya Ustaz ya, sebelum kita masuk ke Ka'bah ke dalam masjid itu ya Ustaz ya, Anda sempat kaget sebenarnya. Apa? Di bawah kan pada berbondong-bondong satu grup, pada yang rame-rame bertalbiyah semua kan saat sampai atas. Kok semua pada inner rush gitu beda banget sama Madinah. Iya. Iya kan pertama kali saat ini apaan nih kok rame banget gitu loh kayak kan tipikalnya Ana juga semakin umur bertambah ya saatnya. Ana tuh paling pusing ngeliat keadaan yang semrawut gitu saatnya. Di situ kan semrawut ya lumayan. Iya benar. Untuk orang pertama kali. Crowdednya parah. Beda banget sama Madinah nih. Madinah kayak damai, tentram gitu. Itu kan kiri kanan lari. Oh iya. Kita kesini ada orang sini semua. Buru-buru gitu. Tapi ya udah ayo masuk. Nah pada saat masuk ke masjid itu baru wah ini dia zen nih masya Allah. Sebelum bingung ya. Sebelum bingung Ustaz. Sebelum bingung ya. Ini apaan sih nih? Orang pada buru-buru banget gitu. Subhanallah. Itu bedanya Mekah Madinah ya salah satunya. Crowdednya di Mekah tuh karena banyak ibadah yang dilakukan. Bener. Kalau Madinah tuh cuma sholat aja gitu loh. Terus kiblatnya ke sana semua. Kalau itu kan kiblatnya muter par kita, ya nggak sih? Muter terus ada yang sa'i, ada yang tawaf, ada yang sholat, macem-macem banget gitu. Loh. Dan itu puncak dari ibadah umrahnya gitu loh, ya kan? Nah, antum pada saat selesai dari tawaf itu, terus ke sa'i juga lumayan tuh kan turunan tanjakan itu kalau dan biasanya orang padatnya pas dibelok kan saat kadang-kadang tanjakan putar tuh menjagain yang ibu-ibu kasihan kan dempet-dempet kan ke desek-desek kan jadi itu lumayan tuh effort terus ya udah ngejalan tapi jalan terus sampai jalan alhamdulillah ada jamaah-jamaah yang tiba-tiba kebelat kenceng sih ada saat harus suruh tahan dulu dikit lagi jangan tahan satu putaran lagi udah nggak apa-apa gitu jadi betul. Ya kita tahan gitu tapi betul ya seru sih saat maksudnya belum lagi kan ya ada ya kalau dulu kan pasti ada juga tuh yang teriak-teriak ya, kita di samping kanan kiri kita itu ya kita itu kenapa tuh antum ngerasa apa pada saat mereka teriak-teriak yang keganggu aja saat jadi nggak konsen kan jadi ya kita juga nginfoin lah kepada jamaah jangan seperti itu. Terus juga jangan terlalu Anda bilang kepada jamaah juga jangan terlalu barisan tuh kekunci banget ya kalau mereka mau masuk lewat kasih jalan gitu. Sahih. Kadang ada kan tuh kan Ustaz yang misalkan travel tuh qadarullah ya ini barisan gue nih lu jangan sampai ngegeser kita gitu. Nah itu ada tuh saat kita temuin di setelahnya gitu yang sampai ya Allah nih cobaan banget. Betul. Terutama ada beberapa negara yang badannya Masya Allah ya. Wah apalagi yang Rusia tuh saat. Wah Rusia itu Turki juga besar-besar, ya. Irak juga besar-besar. Mereka susah sekali untuk dipotong. Mereka nggak mau. Iya. Nggak mau dipotong akhirnya tapi Masya Allah ya. Maksudnya efeknya besar banget buat apalagi orang Indonesia. Aduh kesian banget. Kasian. Makanya kita kadang-kadang kalau ada orang-orang bule istilahnya. Udah kita di belakangnya aja. Dan itu juga yang antum bilang teriak-teriak di sa'i apa segala macem. Ini pelajaran juga. Emang nggak gitu mestinya kan gitu loh. Kita bisa beribadah, bisa berdoa, bisa berzikir masing-masing gitu loh. Masing-masing dan itu saling menghargai satu dengan yang lain. Ini kalau satu teriak kita gimana mau fokus, gitu ya nggak sih? Jadinya buyar fokus kita gitu loh. Udah nggak sunnah, fokus juga buyar lagi. Makanya itu buat teman-teman ya, makanya perlu dipersiapkan sebelum kita sa'i, dipersiapkan mau doa apa.
Mau baca apa? Anak kadang-kadang tuh baca Quran kan boleh. Zikir, baca Quran, terus doa. Kadang kita ambil Quran udah. Kita fokus. Karena itu tempat kita ibadah gitu loh. Bukan Banyak itu saat peserta-peserta yang nanya, Mas ini kita doa apa? Doa apa aja Bu? Ibu mau doa apa aja silakan. Mau bahasa Indonesia, mau apa silakan. Nah, hal-hal seperti itu tuh mesti diminimalisir dengan apa namanya ilmu sebelumnya gitu loh. Iya nggak sih? Dia mesti siapin dulu doanya apa aja, bawa catatan doanya, bawa buku doanya, apa aja dia mesti lakukan, dia udah tahu tuh di sana ngapain aja gitu loh. Jadi kalau yang teriak-teriak itu kan dipimpin kan. Iya. Nah, dipimpin itu kan sebenarnya kurang pas sebenarnya nggak sih? Benar. Sekarang katanya doa tawaf dipimpin, doa sa'i juga mau dipimpin. Padahal kebutuhan antum, kebutuhan anak kita beda-beda semua gitu loh. Masa dia mau aminin juga kan nggak fair dong. Kita minta anak lagi misalnya ini nenek-nenek 70 tahun ngapain amin? Kayak nyambung tuh. Iya, nggak nyambung. Makanya hal-hal seperti ini nggak elok, terus juga ya di masjid teriak-teriak gitu ya. Iya nggak sih? Kita di rumah kita orang teriak-teriak kita nggak suka. Gimana di rumah Allah SWT kan? Nggak mungkin, nggak boleh gitu. Nah, fa'ala kulli hal, setelah antum beres tuh umrohan tuh capek nggak tuh? Pertama kali ya? Capek saat itu namanya baru pertama kali kan muterin 7 kali tawaf, 7 kali sa'i kan. Itu bisa dibilang 14 kilo mah ada tuh lebih ya. Kayaknya ya. 14 kilo lebih tuh berapa ada. Langkah tuh? Berapa langkah kan. Jadi lumayan pegel tuh, babak keluar badan langsung baru pertama kali. Tapi ya capeknya enjoy banget. Enak, enjoy banget Sat. Dan juga ya sebelum sampai ke situ ya pasti tahalul tuh Sat ya. Ya kan tahalul itu yang juga kadang kemarin tuh sempat ada yang mau langsung potong di tempat gitu ya. Alhamdulillahnya mutawif kita kan langsung nyuruh ke barber aja. Gitu. Itu kadang-kadang juga ada trik-trik yang mungkin yang peserta belum tahu tuh Sat. Belum paham gitu ya. Mama memang kalau nggak salah Sat ya kan memang jangan langsung dipotong di tempat ya Sat. Iya, kadang yang potong di tempat itu kan cuma sedikit-sedikit kan. Sebenarnya yang sunnah itu kan kalau nggak kayak kita gundulin semua atau dipotong semua tapi tidak sampai gundul oke. Tapi jangan 3 helai, jangan seperti itu. Terlebih kalau yang di situ tuh langsung di situ tuh, iya kadang kalau ditawarin sama orang-orang situ kadang itu bayar juga gitu loh. Kadang bayar juga, apalagi yang perempuan nih, dia udah jaga tuh auratnya nggak kelihatan siapa-siapa, malah di akhir penutupan malah dibuka gitu biar dipotong. Karena ada tuh waktu peserta nggak tahu ya ini, dia kayak mungkin boleh nasihatnya juga Sat. Kayak biar buat apa dia bilang ya, buat biar kenangan. Buat awal-awal biar sah dulu nih, ayo ntar tahalul nanti belakangan nanti kita potong dulu biar sah gitu. Ada kayak gitu Sat. Sampai akhirnya siapa laki-laki atau laki-laki Sat? Laki-laki. Ayo biar kita ini dulu buat biar kalau biasa ngerokok keluar. Hah? Biar bisa ngerokok. Bukan itu. Bukan. Jadi soalnya banyak. Biar disasahin dulu abis itu kita tahu lagi. Nah, itu kan berarti kan sudah syaratnya udah selesai ya untuk dia kalau mau botak lagi ya nggak dapat keutamaan akhirnya betul. Akhirnya takutnya begitu. Soalnya tuh sering banget tuh. Orang ngerokok tuh banyak banget tuh. Biar dihalalin dulu ya. Nanti kan perjalanan keluar tuh. Iya enggak? Dia udah 2 jam tuh berarti nggak ngerokok kan. Nggak kuat deh, subhanallah. Nah kayak gitu-gitu saat yang mungkin banyak cerita serunya tuh yang kayak gitu. Nah setelah antum udah pertama tuh jadi TL 2, 3. Nah yang keduanya tuh Masya Allah. Mungkin yang nggak tahu ya, ini kadang nasihat buat Anda juga nanti untuk selalu next tripnya gitu ya. Di saat kita udah pertama kali kadang kan ini udah Allah mudahin, yang kedua insya Allah mudahin lagi, tapi kan kitanya yang nggak siap. Ada tuh cobaan-cobaannya banyak tuh Ustaz. Apa aja tuh? Tiba-tiba ya itu Anda dapat kondisi di mana tiba-tiba hotelnya beda hotel. Jemaahnya terbelah. Dan itu pada saat itu lagi banyak jemaah dari kota lain yang sampai 5.000 orang datang. Jadi makannya muskilah tuh, kantrinya. Gitu. Waduh, lumayan tuh satu. Jadi harus. Terus gimana tuh? Harus tenang dulu. Iya. Kalau ada stres, nggak mungkin Anda diam, duduk, lihat aja. Ya udah. Berdoa sama Allah semoga Allah mudahin ya Bu. Kita jangan makan di sini. Udah lapor kantor. Iya. Akhirnya dipindahin. Kayak gitu Sat. Terus hal tidak terduga tuh. Hal tidak terduga tuh ya di perjalanan kedua lebih banyak dibanding yang pertama, Sat. Subhanallah. Masya Allah. Terus. Sampai kadang di situ anak balik lagi Sat. Di situ ya karena Masya Allah ya. Anak langsung ngerasa banget, emang gue nih kecil, nggak bisa apa-apa. Subhanallah. Di situ anak langsung ngerasa gitu Sat. Ya mungkin ya ada hati kecil ya waktu perjalanan pertama bisa lah Insya Allah gitu. Di perjalanan kedua tuh diuji tuh banyak langsung kayak ngerasa
wah ini gue kecil nih. Gue kayaknya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah gitu loh. Gue dari situ langsung berdoa. Berdoa dan dia udah cari solusinya. Alhamdulillah Allah mudahin lagi. Oh gitu. Besok ngerasa bantu, anak nggak bisa apa-apa saat. Gila. Di yang kedua tuh saat. Subhanallah ya. Memang subhanallah, kadang kita diuji tuh saat kita ngerasa kita bisa ngerjain sendiri. Iya. Iya gak sih? Makanya ada doa dari Rasulullah SAW yang mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, bereskanlah, uruskanku semuanya. Wala takilni ila nafsi. Dan jangan diserahkan kepadaku walau sekejap mata. Jangan diserahkan kepadaku walau sekejap mata. Udah, Allah aja yang ngurusin deh. Udah, jangan ke kita gitu loh. Makanya doa ini dalam sebenarnya. Rasul aja yang banyak strateginya, banyak pengalamannya bilang jangan urusannya diserahkan kepadaku, kepadamu aja. Jadi Allah yang ngurus. Makanya perasaan seperti ini nih, terutama untuk ketua-ketua rombongan ini ya perlu banget. Sama kayak kita kepala keluarga, ini mesti betul-betul dibawa banget. Wah, tawakalnya mesti gede, lebih gede daripada usaha yang kita lakukan, lebih gede, lebih dalam, lebih rapi daripada strategi yang kita sudah buat gitu loh ya. Nah, setelah kejadian itu ya mungkin di antara yang kedua tadi ya. Pernah ada jamaah hilang nggak? Ada saat di Mekah juga. Di Mekah ya? Tiba-tiba suatu ada lagi free time ya. Biasa kita kan pada saat free time kita selaku jadi TL gitu atau guide kan mutawif gitu ya, saatnya kita ibadah bener khusyuk nih. Ya di calling langsung. Ada yang calling bukan dari jemaah, malahan dari grup lain. Maksudnya ada yang hilang nih. Jemaahnya bukan di foto. Oh iya bener. Udah ada samperin, jemput. Alhamdulillahnya masih ada tuh, dia masih bisa hubungin, nggak terlalu jauh. Terus ya udah dari situ nangis dia, udah nggak apa-apa, iya nangis karena bingung kesasar kan, udah lumayan tua juga. Ya udah bisa ketemuin, baru kita antar lagi gitu. Dan banyak juga ngelihat jemaah-jemaah lain di grup lain hilang. Ya udah, jadi kita jadi saling bantu lah di situ ngelihat. Yang penting kan psikopatnya jangan sampai nggak ada ya. Betul. Itu tuh penting, salah satu hal yang membantu tuh untuk kita saling bantu juga ke travel lain gitu. Sahih. Betulnya juga waktu itu kita dijagain, ada satu orang nih emang terlihat capek ibu-ibu. Kita jagain nih, tawaf jagain, jangan sampai hilang. Terus saya jagain. Ya, kita juga udah capek kan dari Indonesia segala macam. Di tawaf di sa'i ke-7 tuh udah kita bilang beres, nggak ada, ibunya hilang. Ya Allah, ada bilang hilang di saat terakhir, kita udah pada muter, akhirnya sa'i lagi ya nyari. Nyari lagi, saya 8 kali di sa'i gitu. Muter. Subhanallah nggak ketemu, kita pulang ke rumah, ke hotel segala macam. Baru ditelepon ke antum gitu. Ustaz, ini ada jamaahnya di tempat saya, itu jauh, mesti naik taksi kita. Oh, coba muter dia. Insya Allah. Naik taksi, nggak tahu, udah kesian banget. Tapi buat teman-teman juga pelajaran nih, insya Allah memang itu yang hilang-hilang tuh biasanya ketemu. Benar. Sangat jarang yang sampai hilang lama tuh, sangat jarang sekali. Ya, panik pastilah ya, cuma insya Allah bakal ketemu. Ya apalagi itu orang Indonesia, hatta yang nggak pakai aja tuh masih bisa ketemu. Gitu. Insya Allah masih bisa ketemu gitu loh. Karena apalagi WhatsApp kan kirim cepet tuh gitu ya. Itu insya Allah masih bisa ketemu dia. Dan juga mesti mindset kita juga mesti dibenerin ya. Hilang itu bukan azab atau bukan hukuman apa gimana gitu loh. Ya udah musibah lah. Karena beberapa orang tuh nganggap itu karena orangnya begini tuh waktu di Indonesia orangnya. Ya kita nggak bisa menghakimi orang seperti itu ya. Iya nggak sih? Benar. Dan kayak ini pengalaman lagi yang Ana pengen sampaikan tuh, kadang kan kita kalau dulu belum pernah umroh atau haji gitu, kadang kita takut tuh Sate. Iya. Kayak keluarga Ana aja ada tuh kadang yang waktu Ana, lu kan masih udah punya rezeki yang lebih nih, ayo umroh. Jangan sampai enggak nih, mumpung masih ada rezekinya gitu. Jawabannya cuma satu, Sat. Mungkin seperti jawaban Ana dulu gitu ya, Sate ya, kayak enggak, gue takut kena azab, takut kena hidayah gitu. Iya. Dia punya ketakutan itu tuh, Sat. Yang dimana pada saat Ana pribadi kemarin sampai, itu juga ketakutan Ana sih. Aduh, gue ntar dengan dosa-dosa gue gitu, Sat ya, zaman dulu dibales gak ya. Pas sampai sana, oh enggak kok gitu. Iya, tentu. Enggak, ini emang enak banget gitu. Iya, betul, sahih. Nah, jadi Ana pengen ngasih tahu juga untuk misalkan teman-teman gitu yang mau umroh dan ada kelebihan rezeki, umroh, jangan ragu-ragu. Gitu. Karena prinsipnya kita ngejar rahmat, bukan ngejar azab ke sana. Kalau ke sana terazab, siapa yang mau? Justru di sana dapat rahmat, nggak mau diazab, makanya kita datang. Iya kan? Malah jadi ya untuk Ana pribadi kemarin ngerasain untuk pertama kali umroh tuh merasakan banget bahwa ya
wah kenapa nggak dari dulu ya gitu Iya, loh. Malah jadi kayak ngerasa gue tuh ini kecil, penting banget nih, kenapa nggak dari dulu, ya nggak? kecil banget. Ternyata itu Dan menarik. sedekat itu sama lebih dekat, ngerasa lebih dekatnya ya, biarpun kita kan emang selalu dekat sama Allah ya, tapi justru ngerasa lebih kebesarannya dan Betul, apa ya betul. makin Betul, itu apa ya? Buat naikin iman tuh udah luar Paling bener, biasa. Sat, iya. Luar biasa. Orang banyak berubah kok abis dari umroh, abis dari haji. Orang banyak berubah. Jadi keimanan yang dia pupuk di dalam umrohnya, di dalam hajinya yang beberapa hari itu bermanfaat di dan itu tanda dari umroh yang diterima atau haji yang Masya Allah, Masya Allah. kalau dia balik lagi sama aja itu tanda juga sebaliknya. Masya Allah, Iya nggak sih? bilang jelek ya. Na'udzubillah min dzalik. Hajinya ditolak, umrohnya ditolak gitu loh. Tapi kalau dia lebih baik, ya itu berarti bagus. Oh iya, Masya Allah. Berarti bagus. Nah dari pengalaman antum jadi TL nih, ada nggak momentum yang paling antum bilang wah ini parah banget nih, ujian dari jamaah atau ujian di dalam itu rombongan lah, apa tuh? Ya tiap perjalanan alhamdulillah selalu ada cerita ya Sat ya. Gitu Selalu ya. ada cerita pengalaman ya, tadi tiba-tiba tempat makan di Muskila yang kita harus tahu gimana cara mindahinnya, gimana ngatur mood peserta. Belum lagi yang mereka masih ada paham-paham kalau gue ketemu istri gue di sini nih di menara Jabal Sur gitu ya, ketemu yang ada Hawa gitu tuh ke situ. Itu kan harus kita jaga-jaga tuh Sat. Di itu Arafah. Jabal Rahmah gitu. Terus belum lagi, Ana pernah iseng waktu itu Ustaz, ke apa namanya, dapat tempat wahyu Gua Hiro Ustaz, kayak perjalanan kedua tuh pas kebetulan jemaah ada masih muda-muda, Mas saya mau dong ke Gua Hiro gitu. Oh ayo, gue juga mau gitu sekalian. Wah itu Ustaz, Ana hampir kenapa-napa tuh saat di situ Ustaz. Hampir dapat wahyu. Enggak, bukan itu, Ustaz. Hampir kena musibah, Ustaz. Pas nyampe atas, pengen tahu kan. Tapi di situ ada sisi baiknya adalah, oh ternyata Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi wasallam. iya segitu kuat dan effort banget ya. Kita aja naik tangga udah ngos-ngosan capek. Betul. Ngeluh. Ini di situ ada ngeliat Rasulullah SAW, Masya Allah ya. Tapi jadi naik. Naik, Ustaz. Sampai atas, badai, Ustaz. Oh iya. Badai. Apa hujan? Iya pas lihat, wah hujan, orang Arab bahasa, ayo turun, kayak turun dan bahasa suruh turun. Oh gitu. Turun bener saat badai. Sampai angin kenceng-kenceng aja konflik ini. Ini gue kalau mati di sini kagak lucu juga nih, gak ada apa-apa di sini, gak ada faedahnya. Oh ya Allah. Gitu, tapi ya Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah lancar. Turun lancar, di situ cuma dapat faedah ya. Ya Rasulullah SAW benar-benar berjuang untuk Islam tuh segitu gede dan kita nggak ada apa-apa. Sekali lagi tuh saat kita nggak ada apa-apanya. Sahih. Kita nggak ada apa-apanya. Perjalanan ke Gua Hiro sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuma memang karena dengan waktu yang nggak banyak yang kita miliki dan medannya itu sebenarnya nggak terlalu oke untuk di naik turun. 2 jam saat naik turun. Ya, 2 jam kan. 2 jam naik turun. Karena sering banget pesan nih kepada teman-teman yang pada umroh ya, pada haji, ya lebih baik ya keletihan itu dipakai di tawaf. Betul. Iya nggak sih? Betul Sat. Ini nanti insya Allah katanya Saudi tuh bakal bikin telefrik apa tuh kereta gantung kan? Itu kayak kalau itu oke lah. Oke. Ya kita nggak ada effort kaki pegal-pegal, mendingan pegal dalam ibadah daripada pegal dalam gituan. Itu di situ Anda juga jadinya berpikir kayak, gitu ya? Kita udah nyampe sana jauh-jauh gitu ya Sat. Ngeluarin modal gede-gede gitu, uang, tapi tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik itu emang sayang jadinya. Subhanallah. Betul. Di situ Anda jadi pelajaran di situ. Betul. Pelajaran di situ. Terus kemudian cobaan lagi berikutnya ya itu pas pada saat pulang ya. Nyata kan memang selalu ada cerita yang Anda bilang ya. Ya itu, sempat udah mau pulang, udah capek-capek, letih-letih. Ini saat overbook pesawatnya. Jadi 10 jemaah Anda dilempar ke pesawat berikutnya. Subhanallah. Ya, La ilaha illallah. Itu kepusingan apa yang ada di kepala ente? pusing Sat. Pusing banget. Dengarnya pusing. Pusing Sat. Harus menghandle nenangin peserta kan yang udah mau capek di depan kepala udah harus gue harus dia udah mau pulang nih, perasaannya bertemu keluarganya. 10 orang ketahan. Aduh. La ilaha illallah. Abis, khalas, nggak ada tempat duduk lagi. Kayak naik bis ya. Habis jalan dulu kan. Alhamdulillah. Dan Anda udah keburu check-in, jadi Anda harus langsung bareng sama yang rame. Sama yang rombongan banyak. Ada 35 orang yang lain, dan itu udah harus boarding, dia buru-buru, ya udah sisanya Anda titipin ke mutawif pada saat itu. Tapi itu gimana? Nasib 10 orang itu? Tetap dapat. Jadi langsung buru-buru ke maskapainya, dapat pesawat berikutnya. Subhanallah. Pesawat berikutnya. Dan ada juga grup yang lain, satu grup nggak jadi pulang. Nah ini pelajaran nih teman-teman ya.
bahwa apa yang kita rencanakan di Indonesia dari travel apapun nih ya, dari travel apapun, cuma dengan gaya yang sangat dinamis banget di Saudi, Sangat dinamis. ya, kayak hotel bisa terpisah akhirnya, kemudian makan bisa berantakan, sampai tiket. Nah ini nggak ada yang bisa ngatur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi ya turunin juga ya ekspektasi kita, Benar. ya turunin juga. Yang penting kita tawakal dan doa kepada Allah. Benar. Iya nggak? Ini benar-benar mesti diketahui. Jadi maksudnya kita juga akhirnya nggak selalu menyalahkan si travelnya yang kurang profesional kayak atau segala macam. Mungkin banget ada kesalahan dari travel mungkin. Cuma dalam satu sisi kadang ada sesuatu yang nggak bisa dirubah apapun dengan travel, sekalipun travel besar. Betul. Nggak bisa. Keadaan di sana itu nggak ada yang bisa. Karena pada akhirnya kan kita selaku travelnya gitu kan pasti udah ngeset semua itu dengan sedemikian rupa ya. Betul. Udah kita persiapkan dari kamar hotel, dari pesawat, dari apa ya. Tapi itu kalau misalnya takdir Allah bilang Betul. pisah, habis pesawatnya gitu. Ya. Nah ini insya Allah dari cari kisah, dari cari umroh juga kita akan melihat juga nih mana travel-travel yang kita kira-kira rekomendasi nih. Insya Allah. Ya insya Allah bisa dapetin juga di cari umroh tuh travel apa yang rekomendasi. Insya Allah. Serekomendasi-rekomendasinya balik lagi prinsip itu akan tetap selalu ada. Iya nggak sih? Iya benar. Kayak tiba-tiba nutup jalan, polisi, Benar. Raja Salman mau turun. Kayak waktu itu pernah kejadian. Antum mau bawa siapa sih? Mau bawa menteri dia, oke deh menteri kayak orang kaya kayak pensiunan apapun dia. Tapi begitu putra mahkota yang mau umroh, mau tawaf, ketutup pak. Benar. Ketutup, nggak bakal bisa ke dalam. Ada tamu negara, ketutup udah. Dan itu kita nggak dapat informasi emang. Benar. Dari travel tuh nggak dapat informasi. Yuk ujuk-ujuk datang ada. Udah. Jadi hal seperti itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi disiapin hatinya, disiapin kesabarannya, itu harus disiapin banget. Benar, kesabaran tuh harus berkali-kali lipat. Kunci banget tuh. Kunci segala kejadian pada saat kita umroh tuh saatnya. Sabar tuh harus jadi kunci. Harus jadi kunci. Yang sabar menang. Man sabara dhafar. Yang sabar menang. Menang banyak deh. Mau lo duitnya banyak saat Iya, kalau udah. nggak sabar nggak bisa. Nggak nikmat ibadah. Sayang ibadahnya jadi. Betul. Sayang ibadahnya. Jazakallah khair Pak Dida. Terima kasih udah Insya berbagi Allah. di Cari Kisah nih. Insya Allah teman-teman kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya sama tamu-tamu yang insya Allah juga akan memberikan kisah inspiratif seperti Pak Dida di sebelumnya. Insya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.